kita akan mulai pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Untuk backgroundnya bisa diganti Bapak Ibu dengan yang terbaru. Judulnya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Itulah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Di sini kita dapat ketahui ada 4 faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran yang berbeda ini, yakni pembelajaran konten, pembelajaran proses, produk, dan lingkungan belajar. Pada prinsipnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, tujuan pembelajaran di kelas mesti sama, meskipun bahan ajar, penilaian, dan metode penyampaiannya bisa berbeda berdasarkan kebutuhan masing-masing siswa. Yang akan kita bahas sekarang adalah metode pembelajaran berdiferensiasi dapat dibedakan menjadi 4 cara. 1. Konten. Isinya adalah metode pembelajaran berdiferensiasi dapat dibedakan dalam 4 cara. Yang pertama yaitu konten. Isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri. Ini dapat dibedakan dalam beberapa cara. Pertama, siswa memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap pelajaran. Beberapa orang siswa mungkin tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang mata pelajaran. Beberapa orang siswa mungkin memiliki pengetahuan secara parsial dan beberapa orang siswa lainnya mungkin telah menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran tersebut. Kedua gaya belajar peserta didik juga berbeda-beda. Ada pembelajar visual, auditori, dan kinestetik. Oleh pengetahuan baru, memulai representasi visual dari topik pelajaran tertentu, dan di sisi lain, pembelajaran auditori akan lebih mampu memahami topik secara lebih baik ketika ia mendengarkan melalui audio atau penjelasan lisan dari guru. Sedangkan pembelajar kinestetik, seorang siswa akan lebih cepat memahami ketika ia dapat berpartisipasi secara fisik dalam proses pembelajaran. Memasuki pengetahuan dan pemahaman tentang hal ini ke dalam pengajaran tentu akan sangat baru seorang guru dalam mengembangkan berbagai konten dan bahan ajar yang dapat menjangkau setiap siswa. Yang kedua adalah
proses. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah setiap siswa telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka atau tidak. Guru menentukan proses dan model pembelajaran yang sesuai bagi siswa tersebut. Maka, guru harus memahami minat, kemampuan, dan pengetahuan setiap siswa. Mengapa demikian? Karena setiap siswa itu sesungguhnya memiliki cara belajar masing-masing yang bersifat khas dan unik. Dengan demikian, memahami kebutuhan setiap siswa di awal pembelajaran tentu akan sangat membantu seorang guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang berbeda dan membantu para siswa dapat belajar secara efektif dan menyenangkan. Pembelajaran yang berikutnya adalah cara pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga adalah produk. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap siswa. Untuk mengetahui penugasan atau penguasaan materi itu, seorang guru dapat melakukan dengan cara melakukan tes, meminta siswa untuk menuliskan laporan tentang topik-topik berdasarkan materi pelajaran dan lainnya. Kemudian, metode penilaian terbaik adalah metode yang cocok dengan tingkat minat intelektual masing-masing siswa dan cara belajar yang mereka sukai. Misalnya, cara yang baik untuk menguji pembelajar kinestetik adalah melalui penilaian praktis, sedangkan pembelajar auditori adalah dengan melakukan penilaian verbal atau lisan. Selain itu, siswa yang baru mengenal suatu topik mungkin tidak dapat menjawab pertanyaan sebaik mereka yang memiliki pemahaman topik yang lebih baik. Oleh karena itu, pendekatan diferensiasi produk ini akan memberikan kepada siswa berbagai pilihan untuk menunjukkan tingkat pemahaman mereka terhadap pelajaran secara individual. Yang keempat, lingkungan belajar. Secara umum, ada dua lingkungan belajar bagi seorang siswa, yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka dan lingkungan belajar yang dapat merusak pembelajaran mereka. Lingkungan belajar yang tenang dan kondusif akan mampu meningkatkan hasil belajar, sedangkan lingkungan belajar yang bising akan dapat mengurangi konsentrasi dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Selain itu, penting juga untuk dipahami pada saat mempertimbangkan faktor kontekstual untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi ini, maka desain ruang kelas harus diatur sedemikian rupa dan fleksibel untuk mendukung kerja kelompok dan kolaborasi, serta untuk mendorong dan memfasilitasi para siswa yang lebih suka bekerja secara individual atau sendiri-sendiri. Terakhir, faktor lingkungan
seperti pencahayaan, suasana kelas, ukuran kelas, pengaturan papan, dan lain sebagainya, semuanya harus berkontribusi pada pencapaian prestasi belajar siswa. Manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Di bawah ini adalah beberapa manfaat dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi bagi siswa, yaitu 1. Pertumbuhan yang sama bagi semua siswa. Pada prinsipnya, pembelajaran berdiferensiasi diadopsi untuk mendukung setiap siswa dalam perjalanan belajar mereka. Metode ini adalah cara untuk menjangkau dan mempengaruhi setiap siswa di semua tingkatan. Oleh karena itu, secara individu, seorang guru harus dapat meningkatkan minat. Seorang guru harus dapat meningkatkan minat siswa dalam proses belajar dan mengarahkan mereka untuk mewujudkan potensi belajar mereka secara optimal. Ini adalah salah satu manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan. Ketika guru mengadopsi serangkaian strategi pembelajaran yang selaras dengan tipe belajar siswa, maka siswa akan merasakan betapa belajar itu terasa mudah dan menyenangkan. Ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru hanya mengembangkan pelajaran mereka berdasarkan tingkat pengetahuan, preferensi belajar, dan minat belajar siswa. Manfaatnya ada 3 untuk siswa. Tentunya, dengan adanya manfaat dari pembelajaran diferensiasi, maka tidak menutup kemungkinan adanya pula tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Apa saja tantangan yang dihadapi ketika kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama adalah faktor waktu. Meskipun pembelajaran berdiferensiasi adalah cara yang menyenangkan untuk mengajar, namun hampir dipastikan para guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk fokus pada setiap siswa secara individu. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan setiap sekolah sudah mengalokasikan waktu untuk setiap guru dan mata pelajarannya masing-masing. Dan untuk itu, sangat mungkin bagi guru untuk tidak memiliki waktu yang cukup guna menilai tingkat pengetahuan siswa atau mengelompokkannya sesuai dengan pengetahuan dan preferensi belajar masing-masing siswa. Kemudian yang kedua, tantangan yang akan kita hadapi yaitu tekanan tinggi. Apa itu tekanan tinggi? Implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini melibatkan banyak proses, mulai dari pra-penilaian hingga penilaian berkelanjutan. Mulai dari perencanaan konten hingga proses pengajaran dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja dapat membuat guru merasa kewalahan. Selain itu, guru juga harus melayani para siswa, baik secara individual maupun kelompok. Kondisi seperti ini tidak memungkinkan dilakukan oleh guru dengan jumlah siswa yang begitu banyak di kelasnya. Ini adalah tantangan kedua. Nanti bisa kita diskusikan bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan ini. Yang ketiga adalah biaya tinggi, yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, sekolah harus memiliki akses ke berbagai sumber daya dan bahan ajar untuk mendukung pembelajaran setiap siswanya. Selain itu,
Sekolah juga harus menyediakan materi pelajaran untuk setiap topik. Jelas hal ini tentu akan membutuhkan dukungan keuangan secara berkelanjutan yang mungkin tidak dapat dipenuhi semua oleh banyak sekolah. Karena setiap satuan pendidikan pasti memiliki kondisinya masing-masing. Berikut adalah materi yang bisa kami sampaikan, dan di sini kita sudah sampai pada kesimpulan yang menyatakan bahwasannya karena setiap anak itu istimewa dan unik, maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan persyaratan bagi terlaksananya pembelajaran untuk semua. Inilah urgensinya mengapa setiap guru sudah harus menjadikan pembelajaran berdiferensiasi ini sebagai suatu strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswanya di kelasnya. Baiklah, untuk materi hari ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi sudah disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Nur Komaria SPDI MM. Acara selanjutnya yaitu untuk sesi tanya jawab. Nah, pada sesi ini nanti Bapak Ibu guru hebat diberikan kesempatan untuk 3 penanya. Nah, mulai dari sekarang dipersilakan Bapak Ibu guru untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaannya akan kami tampung. Dipersilakan Bapak Ibu guru hebat semuanya.